lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. 100 rakaat salat sunat 50 kali lebih baik dari dunia dan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Asy-Syarif Tangerang Selatan yang dimuliakan Allah SWT, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Tidak terasa kita sudah di ujung-ujung Ramadan. Hari ini hari ke-26. 3 hari lagi selesailah perjuangan kita untuk menempa iman sehingga berubah jadi orang beriman menjadi orang bertakwa. Ini satu perubahan yang luar biasa. Ketika Allah cerita puasa, Allah bicara iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai kamu orang beriman, diwajibkan atasmu sebuah kewajiban tertulis untuk berpuasa. Allah pakai katabah, tulis. Bukan Allah katakan wajaba alaikum, wajib atasmu, bukan. Kewajiban tertulis. Seolah-olah Allah ingin beritahu pada kita, jangan hapus sampai hari kiamat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kamu, mereka juga diwajibkan tertulis dalam kitab sucinya untuk puasa, tapi mereka hapus. Hampir tidak ada lagi umat di dunia yang puasa kecuali orang Islam. Padahal semuanya kitab suci memuat untuk perintah puasa itu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa menurut latihan Ramadan itu 2. Pertama, tidak rakus dengan yang halal. Yang kedua, jijik dengan yang haram. Itu aja. Kalau kita tanya, sudahkah saya bertakwa? Saya sudah puasa 40 tahun, saya sudah puasa 50 tahun. Oh, gampang aja ukurannya. Adakah Anda masih rakus dengan yang halal? Masih. Anda bukan orang bertakwa. Adakah Anda sudah jijik dengan yang haram? Belum. Anda bukan orang bertakwa. Berarti puasa Anda 50 tahun, 40 tahun belum berbuah takwa. Puasa ini kita diharamkan makan yang halal-halal, minum yang halal-halal. Orang puasa bukan dilarang makan babi. Makan babi gak usah puasa pun haram. Bukan dilarang makan anjing. Makan daging anjing gak puasa pun haram. Yang diharamkan itu yang halal. Jus jeruk, jus tomat, halal. Coba minum sekarang. Kena 3 dia. Dia berdosa, puasanya batal, wajib ganti hari lain. Soto Madura, halal. Nah, coba makan sekarang. Kena 3 dia. Dia berdosa, puasanya batal, ganti hari lain. Istri halal nggak? Halal. Istri sendiri. Kalau istri orang nggak. Nah, coba tidur di siang ini. Kena 4. Berdosa, puasa hari ini batal, wajib ganti hari lain. Kena kafarah. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa ini menahan diri dari yang halal-halal.
Supaya apa? Supaya setelah Ramadan berlalu nggak rakus lagi dengan yang halal. Masalahnya itu aja. Makanya buka puasanya pun sederhana aja, kurma. Kalau nggak ada kurma mengkal, rutop, kurma mateng, tamar. Kalau nggak ada apa aja yang manis, sawo, pisang. Pokoknya buah-buahan lah yang masak di pohon, masak yang tidak dibakar dengan api. Supaya nggak rakus. Makan kurma 7 udah kenyang, 21 muntah. Nggak boleh rakus-rakus. Kalau nggak ada juga buah-buahan yang manis yang tidak dibakar api, air putih bilma'i dengan air yang tidak dibakar api. Itu ada rahasianya. Kenapa? Seolah-olah Nabi mau beritahu nanti di akhir zaman banyak umat Islam buka puasa, udah disuruh jangan yang dibakar api, yang manis, buka puasa malah api dimakan. Allah malaka sumtu wa bika amantu. Mana udah bilang jangan yang dibakar api, malah api dimakan. Kalau Rasulullah turun lihat umat Islam buka puasa, Rasulullah bingung. Kok jadi ular naga semua ini? Stop. Kalau kita mau bertakwa dua saja dari segi latihan Ramadan ya. Kalau puasa, kalau sholat lain lagi nanti buahnya. Zakat, infak, sedekah menimbulkan takwa juga, tapi lain lagi buahnya. Kalau puasa buahnya tidak rakus dengan yang halal, jijik dengan yang haram. Udah, itu aja. Kalau sama yang haram masih tidak jijik, nggak bertakwa, udah jelas. Durhaka ya. Ada seorang pejabat tanda tangan surat. Anak buahnya 1 kali tanda tangan kasih 1 amplop. 1 kali tanda tangan kasih 1 amplop. Tanda tangan satu amplop. Bulan Ramadan tanda tangan dikasih anak buahnya amplop, marah dia. Apa ini? Maaf bos, biasanya kan 1 kali tanda tangan, ini ada amplop isinya 500.000. Gila kamu, ini bulan Ramadan tahu? Sebentar lagi lebaran, 2 juta dong. Kalau begini nggak bisa takwa ini orang. Gimana mau bertakwa yang haram aja diembat? Kan aneh kan, ada orang puasa, kemarin saya di Australia 11 jam lebih, enteng lah. 2 tahun yang lalu di Amerika 18 jam, hari ini di Amerika 19 jam lebih, di Norwegia 22 jam. Bayangkan kita menahan diri, Indonesia 14 jam rata-rata, menahan diri nggak makan yang halal-halal, nggak minum yang halal-halal, nggak pakai istri kita yang halal, tiba-tiba buka puasa pakai yang haram. Kan mereka jadi heran gitu, goblok, kan bingung gitu. Perilaku kita itu bikin malaikat jadi takjub gitu. Apa-apaan kamu? Yang halal nggak kamu makan 14 jam, giliran buka puasa pakai uang suap, EKTP. Gimana mau jadi orang bertakwa begini? Takwa itu aja. Kalau dari Ramadan 2, tidak rakus dengan yang halal, jijik dengan yang haram. Sudah selesai. Ketika Allah cerita puasa, Allah cerita iman. Karena tidak akan mau puasa dengan benar kecuali orang yang beriman. Kalau munafik, fasik, kafir nggak akan mau puasa, ngapain? Beriman aja kalau imannya kurang nggak mau. Kalau imannya lemah nggak mau. Ada iman tapi lemah nggak mau. Ibarat lampu 100 watt. Dia kalau dikirim listriknya 50 watt nggak nyala. Karena bola lampu itu 100 watt, dikirim 50 watt nggak nyala, kirim 70 watt nggak nyala, kirim 80 watt nggak nyala, kirim 90 watt nyala tapi sedikit. Kalau orang Batak bilang merlep. Kirim 95 watt, ketip-ketip, tik-tik, bikin sakit mata aja. Kirim 100 watt baru nyala. Sama dengan puasa ini. Kamu orang beriman, diperlukan voltase yang tinggi. Mungkin 1000 watt baru bisa nyala. Kalau cuman 10 watt, 20 watt, 100 watt nggak nyala. Nggak mau puasa. Puasa mas? Nggak. Kenapa? Lemes. Siapa puasa nggak lemas? Semua orang puasa. Mike Tyson aja puasa lemas. Nah ini satu. Ketika Allah cerita puasa, Allah cerita iman. Ketika Allah cerita bulan Ramadan, Allah nggak cerita puasa. Nah itu ajaibnya.
Ketika Allah cerita bulan Ramadan, Allah cerita Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ketika Allah cerita Ramadan, bulan Ramadan, Allah nggak cerita puasa, Allah cerita Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk untuk untuk semua manusia. Petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan hidayah, petunjuk Allah di situ dijelaskan. Wal furqan, dan membedakan yang batil dengan yang hak, yang gelap dengan yang terang, yang halal dengan yang haram, dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi ketika Allah cerita bulan Ramadan, Allah cerita Quran. Seolah-olah Allah ingin beritahu sama kita, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana kita berlatih untuk mengkontrol nafsu kita agar mau taat sama Quran. Yang halal nggak dimakan, tuh. Yang halal tidak diminum, tuh. Mengkontrol nafsu. Sampai kapan dimakan? Beduk maghrib baru makan. Begitu. Kontrol. Nafsu dalam Islam bukan dibunuh. Itulah ajaibnya agama Islam. Tidak disuruh membunuh nafsu. Sebab Allah tahu tidak akan bisa manusia membunuh nafsu. Sebab nafsu itu perlengkapan manusia. Dibunuh tidak bisa. Orang Katolik, pendeta-pendetanya mencoba membunuh nafsu syahwat, nggak kawin. Berapa banyak di Amerika, saya baca koran, saya baca waktu saya ke sana, di Eropa, di belakang gereja mereka banyak ditimbun bayi-bayi hasil hubungan gelap. Mana tahan, nafsu dibunuh. Diam-diam mereka berzina. Pendeta Buddha dilarang makan daging. Mana tahan. Kita makan semeja sama dia, kita makan ayam, dia makan kangkung. Mana tahan. Di belakang kita diam-diam kodok pun diembat. Orang Islam tidak disuruh membunuh nafsu. Orang Islam hanya disuruh mengkontrolnya saja. Pas waktunya lepas saja. Istri cantik seliweran, tahan, ntar lagi udah asar. Begitu maghrib, sini. Kenapa mas? Saya siapkan makanan, mau buka puasa. Iyalah, kita buka puasanya lain aja hari ini. Kunci kamar, Allahumma laka sumtu wa bika. Boleh nggak? Pokoknya dikontrol aja nafsu itu, bukan dibunuh. Nah, puasa itu mengkontrol nafsu biar tunduk sama aturan Allah, tunduk dengan Quran. Jangan mentapi-tapikan Quran. Tunduk. Kita ini kalau bisa mati bertakwa, supaya masuk surga nggak diperiksa. Uiddat lil muttaqin, surga untuk orang-orang bertakwa. Kalau nggak bisa bertakwa sampai mati, paling tidak di bawahnya sedikit. Tidak sekedar beriman, tapi di bawah takwa sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei kamu orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ketika ayat ini turun, sahabat nggak ada yang berani pergi ke ladang, nggak berani tidur dengan istrinya, zikir, nangis, baca Quran, sholat, nggak ada kerja lain. Beberapa hari kemudian jumpa Nabi, ya Rasul, kami ini nggak berani ke ladang, nggak berani cari nafkah, nggak berani campur sama istri, ketawa pun kami nggak berani. Kenapa? Karena perintah Allah ini berat sekali. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, nggak berani kami. Datang wahyu lain, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekuat tenagamu, semampumu. Barulah sahabat tenang. Jadi ayat ini kata Imam Suyuti mansuh hukumnya. Kalau takwa dengan sebenar-benar takwa, ketawa pun tidak bisa. Nah, ditukar mastata'tum, semampumu, sekuat tenagamu. Tiap-tiap orang berbeda-beda itu. Ada yang tahajudnya tahan 100 rakaat, ada yang tahajudnya 2 rakaat. Tidak sama, sekuat tenaga. Ada yang malam nggak tidur ibadah, seperti Imam Hanafi, Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Beliau nggak tidur malam, 1000 rakaat sehari semalam. Imam Syafi'i
malam Ramadan sekali khatam, siang Ramadan sekali khatam. Dia tengok imannya, sekuat tenagamu. Nggak sama tiap-tiap orang. Ya, kan iman ini kan seperti emas. Ada yang 24 karat, emas murni. Ada yang 22 karat. Ada yang 18 karat. Iman seperti emas. Ada yang sekarat. Beda-beda. Sekuat tenagamu. Kalau nggak mampu sampai mati bertakwa, nggak mampu. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Paling tidak mati nyerah dengan hukum Allah. Jangan kau mati melainkan menyerah dengan hukum Allah. Muslim itu asal kata aslama yuslimu islaman. Tunduk patuh menyerah dengan hukum Allah. Itu. Kalau takwa tinggi, mengerjakan yang wajib dan yang sunat sekaligus meninggalkan yang haram dan yang makruh. Itu takwa. Nggak bisa seperti itu. Minimal mati nyerahlah dengan hukum Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Saya tidak pernah nyembah selain Allah, nggak pernah nyembah Nyai Roro Kidul, nggak pernah pergi ke Gua Serindil, nggak pernah saya lihat Semar Ngising, nggak pernah. Pokoknya saya la ilaha wa bidzalika umirtu, begitu aku diperintah. Begitu aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah salah satu dari orang yang tunduk patuh menyerah dengan hukum Allah. Jadi kita itu disuruh menyerah, jangan ngelawan. Ibu apa? Ibu orang Islam. Islam, saya udah haji. Umur berapa sekarang? 65. Kok ibu pakai rospan? Panas. Orang Islam kan wajib tutup aurat, Bu. Coba saya tanya ibu, apa hukumnya tutup aurat pakai jilbab? Wajib. Pakai kolkolah wajibnya dia. Wajib. Ya wajib, kenapa ibu pakai rospan? Ya itu saya kepingin pakai jilbab tapi belum sanggup. Ini masih, doakan saya supaya bisa pakai jilbab besok. Ini masih bagus, nggak ngelawan. Ada yang ngelawan. Kalau saya pakai rospan, kenapa? Ada urusan apa? Nggak apa-apa. Cuman heran aja, kucing aja lihat ibu udah nggak selera. Kok pede amat, ya kan? Kucing aja jumpa dia bermuka. 65 pakai rospan. Ini ngelawan, jangan ngelawan. Kalau Quran, agama bilang begitu, sudahlah, laksanakan. Nggak sanggup laksanakan, diem. Doa malam-malam tahajud nangis, ya Allah, kenapa hatiku keras, nggak mau tunduk dengan Quran dan agama, padahal aku orang Islam. Begitu, jangan ngelawan. Wajib orang Islam memilih pemimpin Islam. Al-Quran bilang begitu, agama bilang begitu. Ya memang agama bilang begitu, tapi masa Al-Quran ditapikan? Ini kan bukan negara Islam, ini negara Pancasila. Betul, tapi kan Undang-Undang Dasar 45 menjamin, pasal 29 ayat 2, sekarang 28E. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya dan menjalankan agamanya masing-masing. Islam itu di dalam Quran diwajibkan milih pemimpin orang Islam, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Apa urusannya kita laksanakan itu? Iya, memang begitu, tapi masih juga tapi. Quran jangan ditapi-tapikan, bahaya nanti. Jumpa ustadz, tidak ustadz, apa hukumnya manggil organ tunggal, penyanyi perempuannya pakai baju robek-robek, jogetnya lebih hot dari ulat bulu disiram bensin. Ustadz itu jawab dengan tegas, haram. Masya Allah, haram ustadz, haram. Kalau haram, kenapa ini anak ustadz sedang khitanan, ustadz manggil organ tunggal perempuan kayak begitu diundang? Ya memang sebetulnya sih hukumnya haram, tapi ini ustadz tapi, Quran kok tapi, agama kok tapi. Tidak ada tapi-tapi, kalau agama jalan, nggak sanggup diem doa malam. Kenapa hatiku keras, belum bisa mengamalkan agama dengan baik? Kalau mati paling tidaklah seperti itu.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Paling tidak matinya nyerahlah, jangan ngelawan. Ini iman takwa bukan di mulut. Iman takwa itu di hati dan di perbuatan, bukan di mulut. Marilah kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi ke pantai juga nyembahnya Roro Kidul. Takwa apa seperti itu? Ini kan melestarikan kebudayaan. Orang Islam nggak usah diajari soal kebudayaan, sebab Rasulullah 40 tahun hidup dalam kebudayaan. Betul? Kan dapat wahyu setelah umur 40. Sebelum 40 Rasulullah hidup di mana? Di Arab. Pakai budaya. Sikap Rasul terhadap kebudayaan itu 3. Pertama, kalau kebudayaan itu bagus, dilestarikan. Contoh apa? Orang Arab tidak biasa menyusukan anak. Kalau lahir anak itu disusukan orang. Nabi sendiri ibu susunya 2. Pertama, Suwaibah radhiyallahu anha, budaknya Abu Lahab. Beliau juga menyusukan Sayyidina Hamzah seumur dengan Nabi. Beberapa hari kemudian datang dari pegunungan Bani Sa'ad istri daripada Abu Zaid, ibunda Halimah Sa'diyah. Kemudian Nabi dibawa, disusukan di pegunungan Bani Sa'ad. 6 tahun Nabi dipelihara di pegunungan Bani Sa'ad. Itu adat Arab, kebudayaan. Oleh Nabi diteruskan, bahkan Allah turunkan hukum setelah turun Quran, namanya rodho'ah. Apa? Rodho'ah, ibu susuan. Apa yang diharamkan dengan nasab, diharamkan dengan rodho'ah. Nggak boleh kawin dengan anak. Begitu juga anak susuan nggak boleh kawin. Nggak boleh kawin dengan keponaan. Begitu juga keponaan susuan nggak boleh dikawini. Nggak boleh kawin dengan ibu susuan. Nggak boleh kawin dengan ibu kandung. Disamakan oleh Rasulullah dengan hadis Bukhari Muslim. Apa yang diharamkan dengan nasab, diharamkan juga dengan susuan. Itu adat Arab, dilestarikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Bagus. Adat Arab kalau jumpa orang tua cium tangan, dibiarin sama Nabi, dilestarikan. Jumpa guru cium tangan, dilestarikan. Satu hari Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang alim, hafiz Quran dari Yaman, beliau mengajar di Madinah. Datang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, masih muda, ngaji sama beliau. Begitu sampai cium tangan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu nanya, kok begini? Kenapa dicium tangan? Beginilah Nabi kami yang agung Rasulullah mengajarkan menghormati guru, dicium tangannya. Abu Musa al-Ash'ari diam saja, cium. Selesai ngaji, Abu Musa al-Ash'ari mengantar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu keluar dari rumah beliau naik onta. Waktu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mau naik onta, tiba-tiba tangannya dipegang oleh Abu Musa al-Ash'ari, dicium tangannya. Muridnya dicium sama gurunya. Apa ini? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beginilah Nabi kami yang agung mengajarkan menghormati ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiarin, dilestarikan karena bagus. Kalau orang Eropa kan sama orang Amerika mana ada cium tangan, kakeknya aja disekennya aja. How are you grandpa? Kalau perlu kepala grandpa-nya dipegang. Kebudayaan yang baik dilestarikan. Kalau kebudayaan yang keliru dibenerin, dimodifikasi, dibetulkan. Tidak boleh kebudayaan yang keliru dibiarkan terus keliru. Misalnya apa? Orang Arab ribuan tahun pakai serban, pakai jubah. Abu Lahab pakai jubah serban. Abu Jahal tidak. Kalau Abu Jahal dia pakai baju Persia, dia bangga dengan Iran, dengan Parsi. Kalau Abu Lahab pakai jubah serban. Umayyah bin Khalaf pakai jubah serban. Tetapi jubah serban mereka itu tidak lurus, tidak betul. Orang-orang kaya Mekah pakai baju jubah itu nyeret-nyeret tanah supaya cepat robek beli lagi. Karena baju waktu itu harganya 400 dirham. Namanya baju ditenun tangan. Sekarang aja masih mahal. Pergi ke Sumatera sana, belilah kain songket Melayu itu 15 juta. Buatnya pakai tangan, 6 bulan baru siap. Nah, dulu baju mana ada dicetak pakai mesin, semua pakai tangan.
Harganya 400 dirham, satu perisai besi itu. Beli, dipanjangin, seret-seret tanah biar cepat robek. Orang bilang, ih sayang robek. Robek beli lagi, gua orang kaya. Khuyala, sombong. Rasulullah SAW pakai jubah di atas mata kaki. Bahkan setelah jadi nabi, keluar hadis nabi, kalau pakai baju isbal nyeret tanah dengan niat khuyala, sombong nih, gua nih biar nyeret-nyeret robek gua beli baru. Haram hukumnya. Kebudayaan yang tidak lurus diluruskan. Orang Arab ribuan tahun pakai serban. Kalau kita baca hadis Tirmidzi ada satu bab khusus, bab imamah, bab serban. Apa serban Rasulullah, warnanya apa, berapa bentuknya, bagaimana ekornya, semua jelas di situ. Kalau di Bukhari nggak ada bab. Imam Bukhari belum pandai membuat bab, menulis hadis tapi belum ada bab. Nggak ada babnya. Bab mulai disusun zaman muridnya Imam Muslim. Baru rapi zaman Imam Tirmidzi. Makanya hadis Tirmidzi ada babnya, bab makan Rasulullah, bab piringnya Rasulullah, piringnya 2 untuk 6 orang sama untuk 12 orang. Nabi nggak pernah makan sendiri. Itu semua dijelaskan. Orang Arab pakai serban itu sampai 7 meter panjangnya. Ekornya dililit-lilitkan ke badan, menunjukkan bahwa dia bisa beli baju yang mahal panjang. Oleh Rasulullah dikatakan pakai serban itu sunnahnya ekornya pendeknya segenggam, paling panjang ekornya sehasta. Diluruskan sama Rasulullah. Nggak dibuang adat itu. Udah buang aja, nggak usah pakai serban, ganti belangkon. Enggak. Tetap aja Rasulullah pakai serban. Tapi diluruskan. Ada satu lagi yang jelas diluruskan, akikah. Orang Arab ribuan tahun kalau dapat anak potong kambing. Potong kambing, dagingnya diletakkan di atas gunung untuk makanan dewa-dewa. Biarkan busuk situ. Darahnya ditampung. Tidak dibuang, darahnya ditampung. Rambut anaknya dicukur, kemudian kepala anaknya dicuci pakai darah kambing itu. Itu akikahnya orang-orang Arab, kebudayaan Arab. Begitu Rasulullah jadi Nabi, ditukar sedikit aja. Tetap potong kambing, namanya akikah, dagingnya dimasak, bagi sama tetangga-tetangga, lezat-lezat. Darahnya ditanam, karena darah ini mediator kuman yang berbahaya, tanam. Rambutnya dicukur tetap. Ditimbang dengan emas atau perak, seberat rambutnya itu emas peraknya disedekahkan sama fakir miskin, kemudian diberi nama yang baik. Inilah akikah cara Islam, cara Rasulullah. Jadi diluruskan nanti gitu, salah lurusin, nggak dibuang. Sudah 2. Kalau bagus dilestarikan, kalau keliru diluruskan, tidak dibuang. Yang ketiga, kalau melawan agama, buang, nggak usah ragu-ragu. Melawan agama, adat istiadatnya, kebudayaannya, buang. Jangan, ini menghormati nenek moyang. Melawan agama kok dipelihara, buang. Contohnya apa? Orang Arab ribuan tahun biasa mengangkat anak. Rasulullah pun mengangkat anak juga. Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki, kan wafat waktu kecil. Satu hari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ibunda kita, istri Nabi, membeli seorang budak negro yang diculik dari keluarganya dari Ethiopia, dibawa ke Madinah, dijual. Anak kecil dibeli oleh ibunda Khadijah, dihadiahkan kepada Rasulullah. Anak itu namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tapi Nabi sayang sekali, anak ini baik, lembut, nurut. Oleh Nabi digonceng, kalau naik onta itu diletakkan di depan, dipeluk sama Nabi, kemana-mana digendong Nabi, dibawa Nabi pergi, sehingga akhirnya saking sayangnya Rasulullah diganti namanya seperti orang Arab biasanya, Zaid bin Muhammad. Jadi orang Arab itu ngangkat anak biasa dan menjadikan anak itu bin bapak angkatnya, itu biasa ribuan tahun. Nabi pun mengganti Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian datang perintah Allah, tidak boleh bernasab kepada selain bapak. Haram hukumnya menyembunyikan nasab aslinya. Seperti saya misalnya Zulkarnain bin Ahok misalnya, ya. Diambil anak oleh seorang syekh, namanya Syekh Zainuddin. Maka saya tetap Zulkarnain bin Ahok, nggak boleh bin Zainuddin, haram hukumnya. Maka Nabi tukar kembali, dilanggar itu, dibuang itu budaya Arab. Zaid bin Muhammad ganti menjadi Zaid bin Harithah. Karena memang Sayyidina Zaid anak Harithah. Belakangan bapaknya datang.
Nyari-nyari dari Ethiopia, nyari, dapat di Madinah, ketemu Zaid bin Harithah ini. Dia bilang sama Nabi, ini anak saya, namanya Zaid, saya Harithah bapaknya. Panggil sama Nabi Zaid bin Harithah, Zaid, ini bapakmu datang, jauh nak dari Ethiopia, susah payah nyari kamu. Nah, sekarang kamu pilih, mau ikut bapakmu pulang ke Ethiopia, saya rela. Mau ikut saya senang. Dilihat sama Zaid bin Harithah wajah Nabi, dilihatnya wajah bapaknya bercucuran air mata. Bayangkan jalan kaki dari Ethiopia ke Madinah nyari anaknya bertahun-tahun, orang anaknya diculik. Lihat sana, lihat sini. Akhirnya Sayyidina Zaid mengatakan, ya Rasul, saya pilih Rasulullah. Bapak izinkan saya ikut Rasulullah. Bapaknya bilang, ya kalau begitu nggak apa-apa nak, ini orang baik, kamu ikutlah Rasulullah. Bapaknya pulang ke Ethiopia, nah, diganti namanya Zaid bin Harithah kembali. Kita kalau ngangkat anak mesti begitu, nggak boleh bin kita, haram hukumnya. Tetap aja bin bapaknya. Dari baby kita ambil, nggak apa, saya mengambil anak juga ada anak saya. Dari baby udah saya bawa pulang. Tidak pernah saya bohongi. Setiap lebaran saya bawa, ini bapakmu, ini ibumu, ini Buya, ini Umi. Lama-lama makin besar dia lihat, ya kok wajah saya lebih mirip sana dari sini. Lama-lama dia bilang, saya anak Umi kan, keluar dari perut Umi kan, kepingin dia masuk ke perut itu. Saya bilang, kamu beruntung nak, punya bapak dua, punya ibu dua, orang lain bapaknya satu, ibunya satu. Lama-lama dia besar tahu, waktu nikah, bapaknya saya suruh nikahkan. Bapaknya nggak berani, diwakil ke saya bilang diwakilkan kepada saya ijab kabul. Binnya binti bapak kandungnya. Padahal 20 tahun saya pelihara, tidak ada yang tahu, saya beritahu. Anak saya beritahu. Karena ini bukan adat, ini agama. Adat dibuang kalau melawan agama. Nggak usah malu, kenapa malu? Kalau ditanya sayang kita sama dia, mungkin lebih sayang kita dari bapak kandungnya. Mau sama kita 20 tahun kok. Tapi jangan dibuang haknya. Jangan diikuti adat, dibuang agama. Adatnya dibuang, agamanya diikut. Supaya halal dengan saya wudhu, dia disusukan adik saya yang perempuan. Jadi rodoah saya dia. Tidak batal wudhu dengan saya sampai sekarang. Nah, itulah ilmu, pentingnya ilmu. Agama, buang adat. Yang kedua, anak angkat itu dalam Arab, adat kebudayaan Arab dapat warisan seperti anak kandung. Oleh Rasulullah tidak. Datang wahyu, anak kandung saja yang dapat warisan, anak angkat tidak dapat. Maka Rasulullah katakan anak angkat tidak dapat warisan. Buang kebudayaan Arab. Padahal budaya Arab anak angkat dapat warisan seperti anak kandung. Buang. Sebagai gantinya anak angkat dapat wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, maksimal 1/3. Jadi buang adat. Yang ketiga, anak angkat tidak boleh dikawini. Haram mengawini anak angkat. Dalam adat kebudayaan Arab. Islam membolehkan kawin sama anak angkat. 4. Kebudayaan Arab, istri anak angkat, kalau cerai dari anak angkat kita jadi janda, tidak boleh kita kawini karena itu menantu angkat. Kebudayaan Arab. Kebudayaan Islam, agama Islam, boleh dikawini. Anak angkatnya boleh, apalagi cuma istri anak angkat. Tapi kebudayaan itu kan ribuan tahun. Tiba-tiba Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu dinikahkan Nabi dengan sepupu Nabi, Siti Zainab binti Jahsh, cantik jelita, Quraisy, bangsawan, sepupu Rasul, solehah, dinikahkan. Tapi Sayyidina Zaid nggak bisa menunaikan haknya sebagai suami, nggak bisa kewajibannya karena ini bekas majikan, ada rasa nggak enak. Begitu cantik jelita, sedangkan Sayyidina Zaid negro, ada rasa nggak enak. Akhirnya diceraikan oleh Sayyidina Zaid, wanita solehah itu, Siti Zainab radhiyallahu anha ini cerai. Zaid dinikahkan Nabi dengan Umi Aiman, sesama orang negro, pembantunya Khadijah, hafiz Quran 30 juz. Nikahlah mereka berdua, sama-sama kulit hitam. Lahir anaknya Usamah bin Zaid, tapi kulitnya putih. Itu keajaiban pula dalam Islam itu. Negro kawin sama negro, anaknya putih, hebat kan? Nah,
Usamah bin Zaid diangkat jadi panglima perang oleh Rasulullah umur 17 tahun. Usamah bin Zaid, bukan Usamah bin Laden, bukan. Setelah Sayyidina Zaid menceraikan ibunda Zainab binti Jahash, turun wahyu surah Al-Ahzab. Apabila Zaid telah menyelesaikan hajatnya dengan istrinya, telah menceraikan istrinya, begitu, kawinilah olehmu mantan istri Zaid itu. Satu-satunya sahabat Nabi yang ditulis namanya di Quran Sayyidina Zaid bin Harithah, satu-satunya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali nggak ditulis namanya, Zaid ditulis. Untuk hukum membuang kebudayaan Arab. Kalau sudah janda istri Zaid, kawini. Bayangkan harus melawan adat ribuan tahun. Cina juga begitu. Cina, anak angkat nggak boleh dikawini. Jangankan anak angkat, kalau Cina, murid nggak boleh dikawini. Kawin sama anak murid dicoret dari manusia seumur hidup. Bayangkan. Dulu ada cerita karangan Chin Yung, namanya Sin Tiao Hiap Lu. Jagoannya tangan puntung, namanya Nyoko. Nyoko itu belajar sama gurunya perempuan sakti. Akhirnya mereka kawin. Begitu kawin, terusir dari dunia Kangau, nggak berani menampakkan wajahnya seumur hidup sampai mati. Pada sambungan cerita Sin Tiao Hiap Lu, namanya Toliong To, golok pengejar itu. Oh ya dulu saya memang main gitu. Nggak ada hiburan lain mah. Di Toliong To itu muncul sekali aja anak Nyoko, seorang gadis yang hebat sekali silatnya. Kemudian pergi anak Nyoko. Nyokonya dengan istrinya sampai mati nggak berani keluar. Kenapa? Kawin sama guru. Itu kebudayaan Cina, kebudayaan Arab. Kawin sama anak angkat nggak boleh, sama janda anak angkat nggak boleh. Tapi Allah perintah surah Al-Ahzab, kawin, dikawini oleh Nabi. Sehingga waktu itu semua orang munafik, Yahudi, dan orang-orang kafir mengejek Nabi. Anak pun diembat juga ya. Dipermalukan Rasulullah. Malu Rasulullah? Tidak. Sebab ini agama. Kebudayaan minggir kalau bertentangan dengan agama. Paham? Jadi kita udah diajari Nabi 3. Kalau kebudayaan bagus, pelihara. Kebudayaan nggak bagus, keliru, lurusin. Kebudayaan yang bertentangan agama, buang. Nggak usah ragu-ragu. Nahdlatul Ulama meneruskan tradisi Wali Songo. Seperti ini kalau jumpa budaya. Kalau budayanya bagus, dilestarikan. Budaya Jawa itu yang paling bagus, sungkem. Cium kaki bapak ibunya. Kalau nyium kaki pasti sujud dong, masa sambil berdiri nyium? Nggak sampai. Dan dibiarkan oleh Wali Songo. Karena dalam Quran ada 2 kali Allah menyuruh sujud kepada makhluk. Pertama, malaikat disuruh sujud sama Nabi Adam. Fasjudu li Adam, sujud, fasajadu, semua sujud illa iblis. Yang kedua Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengangkat bapaknya, duduk Nabi Yakub ke atas singgasana dengan ibunya. Di atas singgasana, ibunya ibu tirinya. Kalau ibu kandung Nabi Yusuf namanya Rohil, sudah wafat. Cantik jelita Rohil. Orang Yahudi menyebutnya Rachel. Yang dibawa ke Mesir dari dipikul sama saudara-saudaranya itu Nabi Yakub dengan ibu tirinya. Uaknya, saudara kandung ibunya. Dulu Nabi Yakub kawin dengan kakak beradik kandung. Boleh, setelah Nabi Muhammad tidak boleh. Dinaikkan ke mimbar, ke atas singgasana, Nabi Yusuf turun. Sadarlah saudara-saudara Nabi Yusuf bahwa ini pasti Nabi Yusuf. Karena Nabi Yakub didudukkan di singgasana, dia sendiri turun. Langsung kharru lahu sujada. 11 saudaranya itu sujud ke kaki Nabi Yusuf. Kharru lahu sujada, sujud. Kenapa Nabi Yakub dan Nabi Yusuf membiarkan? Karena sujudnya itu li ta'zim, menghormat, bukan sujud li ta'abbud, bukan sujud menyembah. Kalau Wali Songo dibiarin, orang Jawa cium kaki bapaknya sungkem. Saya kemarin ditunjukkan foto Pak Harto sama istrinya Ibu Tin sujud di sungkem di kaki ibunya mertua, ibunya Pak Harto. Kemudian Yudhoyono juga SBY sujud di kaki sama ibunya sungkem. Masya Allah. Boleh. Waktu anak Mbak Tutut nikah, siraman itu setelah siraman sungkem. Ada syairnya dinyanyikan. Wah, saya terharu dan sempat menangis saya. Begitu cium kaki, ada yang membacakan syair. Rama
kula nyuwun ngapura. Sedih juga gitu ya. Aduh, aku minta maaf Bapak, seumur hidup menyusahkanmu. Belum kubalas jasamu, besok harus kawin, menghidupi anak orang pula aku. Maafkanlah aku Bapak. Sedih sekali saya. Waktu itu saya kepingin pulang ke Medan. Kalau bapak saya hidup, ibu saya masih hidup, saya pulang besok pagi. Saya akan cium kaki ibu saya. Karena kami orang Melayu nggak ada cium kaki, cuma cium tangan aja. Kalau orang Jawa tidak mungkin durhaka sama bapaknya, sama ibunya, karena cium kakinya, takzim. Kalau ada orang Jawa durhaka, memang sontoloyo lah dia tuh. Nah, kalau kebudayaannya tidak melanggar hukum, silakan. Wali Songo membiarkannya dan Nahdlatul Ulama membiarkannya. Sebab litakzim bukan litabud. Hormat bukan menyembah. Hormat bendera. Ada yang bilang hormat bendera haram. Kenapa? Syirik. Yang syirik itu menyembah bendera. Kalau hormat enggak, Benderahu Akbar. Itu baru syirik. Gimana sih? Wali Songo dan Nahdlatul Ulama terhadap kebudayaan 3 saja. Bagus lestarikan, keliru luruskan, bertentangan buang. Jadi nggak usah diajari kita soal kebudayaan. Jangan diadu domba antara kebudayaan dengan agama. Jangan adu domba antara budaya dengan Quran. Kami sudah diberitahu Nabi kami 1400 tahun yang lalu. Tiba-tiba ada tokoh agama ngomong, lebih baik membela kebudayaan daripada membela agama. Kebanyakan makan micin kau. Kita udah diajari oleh Nabi kita, sahabat Nabi kita, guru-guru kita, Wali Songo, Nahdlatul Ulama mengajari kita tentang itu. Nggak usah kita diadu domba antara kebudayaan dengan agama. Budaya boleh ditafikan, agama tidak boleh ditafikan. Bapak orang Jawa, pakaian Jawa itu pakai belangkon Pak, betul. Pakai jarik Pak, betul. Ada kerisnya di belakang Pak, betul. Kenapa Bapak pakai serban? Ya memang budaya Jawa itu pakaiannya pakai belangkon, tapi boleh ditapikan. Setelah saya pakai jubah serban, saya merasa lebih aman jubah serban. Kenapa? Karena kalau saya pakai jubah serban, saya nggak bisa jahat. Lewat istri orang cakep, nggak bisa. Istri orang langsung bilang, hormatilah pakaianmu itu. Saya selamat. Kalau jam 1 malam saya ke diskotik baju begini, itu diskotik bubar. Menjerit semua, ada setan. Jadi budaya boleh ditapikan, kalau agama jangan ditapikan. Paham? Inilah bulan Ramadan. Bulan kita mencoba menundukkan diri dengan agama, dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ada yang mau nanya? Silakan bagi yang ingin bertanya. Sangat menarik tema Ustaz kita untuk bertanya. Mungkin ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menurut saya sangat membingungkan umat Islam, yaitu kejadian di istana, di mana pada waktu itu ada dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi dengan langgam Jawa. Nah ini bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Begini Pak, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Quran kami turunkan dalam bahasa Arab agar kamu pakai akalmu, jangan pakai dengkulmu, pakai akalmu. Ini Quran bahasa Arab, begitulah kasarnya. Kalau bahasa halusnya pakailah akalmu supaya kamu mengerti Quran ini bahasa Arab. Kalau Quran bahasa Arab harus dipakai langgamnya langgam Arab. Nyanyi aja kalau nggak pakai langgamnya nggak cocok.
Kalau nyanyi Melayu, langgamnya langgam Melayu. Tanjung Balai salah satu kota di Asahan. Enak. Kalau nyanyi Melayu, langgamnya Jawa. Tanjung Balai. Diturunkan orang. Turun deh kata orang. Nggak enak. Paham? Kalau bahasa Inggris, yang enak tuh dialeknya Inggris. Ladies and gentlemen, I just want to tell you that English is the most important language in the world. If you want to study English, that's very good for you. Enak. Tiba-tiba bahasa Inggris logat Madura. These ladies and men gentlemen, I just want to tell you that English is very important. Wong bahasa Inggris saja pakai logat Madura nggak enak. Apalagi Al-Quran yang ada aturannya. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu tartil, ada aturannya. Mau dibikin musabaqah tilawatil Quran lagu daerah, proteslah semua ulama. Akhirnya nggak jadi. Kalau jadi Allah bingung kita itu. Sempat musabaqah tilawatil Quran lagu daerah, datang dari Sulawesi, lagu Angin Mamiri. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yang dari Sunda, Mano Dadali, alhamdulillahi rabbil alamin. Wah. Yang dari Medan lagu Batak, Sinanggar Tulu, alhamdulillahi rabbil alamin. Waduh, terus jurinya Krisdayanti gitu loh. Nggak cocok. Baca Quran itu ya lagu Arab lah. 7 yang sudah disetujui oleh seluruh ulama untuk dimusabaqahkan. 7. Walaupun lagu Arab tidak 7, banyak yang lain. Tapi lagu pokok itu 7. Husaini, Bayati, Rast, Hijaz, Jaharka, Nahwan, Sikah, Ajami. 7. Ya itulah yang 7. Kalau lagu Jawa coba. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ketawa bapak-bapak kan? Memang nggak cocok. Sempat imamnya lagu Nian Tawa ngono lintak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Terus ruku, kurang, referennya belum. Gendeng. Udahlah, jangan terulang 2 kali lah. Makanya pilih pemimpin itu, pilih pemimpin yang tahu agama, Pak. Jangan pilih pemimpin yang nggak tahu agama, rusak agama kita dibikinnya. Jelas? Apalagi? Ya,